Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. 1. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan dan membuat laporan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan dan langkah-langkah menggambar gambar imajinatif serta siswa dapat menggambar imajinatif dengan benar. 3. Dengan mengamati berbagai bentuk bangun ruang, siswa dapat menentukan dan mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Langsung saja masuk ke materi ya. Perhatikan gambar. Nah, itu gambar tentang apa ya, anak-anak? Tentang lingkungan yang kotor dan baru dibersihkan oleh anak-anak. Jadi itu tempat bermain ya, Mas, dengan keadaan yang kotor dan anak-anak itu membersihkannya. Karena apa? Karena jika lingkungan kotor, kita gunakan untuk bermain atau untuk berolahraga akan tidak nyaman. Banyak sampah, bau sampah. Jadi tidak sehat juga ya, karena kebersihan juga pangkal dari kesehatan. Begitu juga jika lingkungannya sudah bersih, kalian kalau menempatinya juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi lingkungannya agar tetap bersih, terjaga. Kita nyaman juga ya untuk menggunakan lingkungan itu. Gitu ya. Selanjutnya, nah, ini ada percakapan. Anak-anak di situ sedang berkumpul ya, kemudian ada percakapan. Kita harus ikut menjaga tempat ini, kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Jadi, tempat bermain yang sangat nyaman berarti tempat bermain yang bersih dan banyak pohon biar terlihat rindang, sejuk gitu. Nah, kemudian ini ada pasangkan kata di bawah ini. Indah, artinya apa indah? Kita pasangkan sesuai jalurnya. Indah itu berarti bagus dipandang mata. Terus yang kedua, nyaman. Nyaman itu kita urutkan. Kalau ini tidak mungkin ya, banyak cabang rantai tidak mungkin. Kalau ini tadi sudah. Berarti ini seharusnya ini di atas ini ya. Kalau nyaman itu berarti segar dan sejuk. Itu nyaman. Kemudian kalau rindang kita urutkan. Kalau rindang itu berarti banyak cabang, ranting, dan daun. Kalau ada kalimat pohon itu sangat rindang, berarti pohon itu banyak cabangnya, ranting, dan juga daun. Daunnya lebat, jadi terlihat rindang, sejuk juga. Gitu. Paham ya sampai sini ya. Kemudian ini ada teks cerita, sudah bacakan. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih dan bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas anak-anak? Yaitu tentang tempat bermain yang bersih akan menjadi nyaman dan bebas sampah. Tadi sudah
dibahas di depan. Kalau tempat bermainnya bersih, kita menjadi nyaman menempatinya. Terus tidak banyak penyakit, karena kalau lingkungannya tidak bersih kan mesti ada nyamuk, ada lalat, banyak hewan-hewan ya. Itu kan tidak baik untuk kesehatan kita juga. Jadi lingkungan tempat bermain harus bersih. Selanjutnya, nah ini ada gambar. Gambar lingkungan di situ sudah bersih sekali. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih berarti satu, nyaman, kita nyaman di situ. Terus yang kedua, segar dipandang mata. Jadi kalau tempat bermainnya bersih, tidak ada sampah berantakan, tidak ada tidak ada nyamuk, tidak ada lalat atau apapun. Jadi kita segar juga memandangnya. Kemudian betah saat bermain. Yang terakhir itu betah saat bermain. Kalau lingkungannya bersih kan kita mau bermain lama juga betah, tetapi juga ingat waktu ya, bermain juga jangan lama-lama sekali. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Bisa tempat bermain juga gitu, di rumah sama, di kelas, di sekolahan. Kita harus selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, karena kebersihan pangkal dari kesehatan. Begitu ya. Selanjutnya, nah, membuat karya dua dimensi. Ini ada perbedaan ya, dua ini sudah diwarnai, kalau ini belum ya. Kalau ini kira-kira mewarnainya menggunakan apa ya? Ini menggunakan cat air ya, jadi kelihatan sangat menonjol, kelihatan sekali ini. Alat dan bahannya apa ya anak-anak kira-kira? Yang pertama pensil, penghapus, serutan. Jika nanti menggunakan krayon hijau, bisa menggunakan serutan. Terus cat air, buku gambar. Oh iya, penghapusnya belum ya. Tambah buku gambar. Ini membuat karya dua dimensi. Kalian juga sudah pernah membuatnya ya, kelas 1 pasti sudah ada seperti ini. Ini menggambar dan kemudian diwarnai. Ini kalau ini digunakan, menggunakan cat air mewarnainya. Kalau cat air berarti menambahkan airnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau airnya banyak nanti jadi encer, terus di buku nanti mudah sobek. Selanjutnya, nah perhatikan contoh. Dayu membawa banyak gambar ya, ada banyak kubus. Ini namanya bangun ruang kubus, ada 6 kubus. Kita ambil salah satu dan sudah ada hurufnya. Kita mau ngapain ya? Kita mau menghitung ruas garis. Ruas garis kubus itu ada 12. Kok bisa ya ruas garis itu yang mana? Mesti gitu kan pertanyaan kalian. Ruas garis itu berarti ruas yang menghubungkan antara titik ini dengan ini. Menghubungkan berarti kan ini garis Z. Titik A dan B. Ini yang dinamakan ruas garis. Ada garisnya. Terus kemudian kita hitung, kira-kira benar ada 12 enggak ya? Ada garis AB 1, kemudian BC 2, CD 3, kemudian AD 4. Sudah 4. Terus dilanjut ke atas lagi, EF 5, FG 6, GH 7, EH 8. Lagi ya, terus kemudian AE 9, BF 10, CG 11, DH 11. Jadi ada 12 ruas garis. Jadi harus ada garisnya gini. Misal A dan F, bisa enggak ya Us? Ya tidak bisa, karena di sini kan tidak ada garis penerusnya, ya kan? Bukan, berarti salah. BE bisa enggak ya Us? Ya tidak bisa juga, karena tidak ada garisnya. Kalau ini kan ada garis penghubungnya. Walaupun putus-putus seperti ini juga merupakan garis penghubung. Itu yang dinamakan ruas garis. Gitu ya, harus dipahami. Nah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.